Di balik luasnya hamparan perkebunan karet di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tersimpan cerita pilu, aksi perampokan, disertai pemerkosaan dan pembunuhan. Cerita berawal dari seorang penjaga lahan bernama Upusan. Warga desa Suban Baru mengenal sosoknya bernama Upusan, pemuda berusia 33 tahun yang juga seorang pengangguran, seorang mantan narapidana atau bisa disebut warga binaan. Ia bertahan hidup di bawah tanggungan orang tua, membantu menjaga lahan kebun karet milik Badarudin, ayah kandungnya. Kak, nambah nasinya dong, Kak. Apa? Nambah, Kak. Tambah? Tidak boleh. Kamu bayar utangmu dulu, baru boleh tambah. Aku lapar kali, Kak. Kak, tambahlah, Kak. Kak, minggu depan pasti aku bayar, Kak, utang-utangku, Kak. Hah, mana mungkin? Kapan kau tepat janji, hah? Kak, Enggak. tolong, Kak. Kak, tolong, Kak. Minggu depan pasti aku lunasin, Kak, utang-utangku, Kak. Kalau begitu buktikan dulu, baru boleh nambah. Gantinya nih, saya kasih kopi aja. Kak. Utang menumpuk di warung makan, Upusan merasa tak ada pilihan, apalagi kemampuan ekonomi orang tuanya serba pas-pasan. Di dunia ini nggak ada yang gratis, Dek. Semua orang harus cari kerja supaya bisa makan, cari duit. Jangan ngutang terus. Diem, Glenn. Iya, aku bayar. Mau kemana? Pusan. Lah, kamu mau kemana, Pusan? Kamu coba pergi. Mau kemana, Pusan? Kemiskinan tidaklah asing bagi Upusan, terlebih ia sudah memiliki pengalaman suram. Pada usia 20 tahunan, ia mendekam dalam lapas Nusa Kambangan untuk serangkaian aksi kejahatan yang diganjar hukuman pidana 10 tahun kurungan. Upusan alias Sirun bin Badarudin pernah melakukan perampokan, bahkan sang korban diperkosa lalu dibunuh dengan kejam. Setelah 2 tahun dia menghirup udara kebebasan, ironisnya kini Upusan kembali menapaki jalan kejahatan demi melunasi utang di warung makan. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah Upusan bertekad untuk mengulangi perbuatannya, kembali merampok tak sedikit pun jera. Gara-gara banyak utang di warung, aku jadi nggak bisa makan di warung. Harus bayar pakai apa coba? Pakai getah karet. Hasilnya aja pas-pasan. Kalau begini, aku lebih baik kembali merampok saja. Lagian mustahil aku kembali kerja.
Iya, merampok. Aku harus merampok lagi. Mayoritas mata pencarian warga Kecamatan Kelekar, Muara Enim, Sumatera Selatan ialah dari sektor perkebunan. Karet, kelapa sawit, dan kopi jadi komoditas unggulan, termasuk keluarga Umar Nani dan Hirowati yang mampu menyekolahkan putri mereka Fatmi Rohayanti alias Mimi hingga ke bangku perguruan tinggi. Fatmi merupakan mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang tingkat semester 3, mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah. Manakala masa libur kuliah, Fatmi pulang bersilaturahmi dengan keluarga. Nak, ini sudah cukup, Nak. Sekarang antar Ibu ya ketemu Bapak di kebun sana. Ya udah, ayo Bu, kita jalan. Bila di kampung halaman, Fatmi sering membantu antar jemput orang tuanya di perkebunan. Sebab profesi kedua orang tuanya ialah buruh penyadap getah karet sejak lama. Namun lain cerita bagi Upusan, si anak pemilik lahan kebun karet tetangga. Hidupnya akrab dengan masalah, terlebih kini utang mencekiknya. Saat Fatmi dan ibunya melintasi kebun milik ayahnya, Upusan melihat mereka seperti sepasang mangsa yang muda dengan sepeda motor menjadi incarannya. Aku kenal anak itu. Kemarin dia melintas pulang pergi di sini, nganterin ibunya ke kebun tetangga sana. Oh, dan motornya masih bagus. Ini kalau dijual, pasti laku cepat. Dan aku bisa melunasi utang-utangku, bahkan lebih. Sebentar lagi dia pasti lewat sini. Dan pasti sendirian dia. Aku harus cepat. Aku harus menghadang dia di simpang 3. Tanpa pikir panjang lagi, Upusan lekas bersembunyi dengan taktik menyergap Fatmi Rohayanti binti Umar Nani. Kamis pagi, manakala kebun karet masih terlihat sepi, Upusan tampak sabar menanti. Akankah ia berhasil mencegat Fatmi? Nak, kamu langsung pulang aja ya. Biar nanti Ibu sama Bapak pulang sendiri. Kamu langsung pulang ke rumah. Iya Bu, ya udah kalau gitu aku pulang duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Hirowati melepas Fatmi pergi tanpa ada firasat buruk sama sekali. Ia dan suaminya Umar Nani langsung bekerja setelah diantar oleh Fatmi. Celakanya yang tak diketahui oleh mereka bahwa anak gadis kesayangan mereka sedang menuju perangkap malapetaka. Akankah keberuntungan memihak padanya? Fatmi melangkah menuju perangkap, tidak melihat Upusan yang bersembunyi sudah siap menyergap. Perlahan ia mendekat. Ketika Fatmi hendak lewat, Upusan langsung melompat, lekas mencegat. Fatmi pun syok berat. Turun! Turun! Awas! Cepat turun!
Aku cuma mau motornya. Turun! Turun. Abang siapa? Jal, kurang ajar. Diam! 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 Diam kamu. Diam, udah nurut. Aduh. Mau saya mau pulang. Diam. Kalau nggak mau diam aku habisin kamu. Bang, saya cuma mau pulang. Diam, diam. Fatmi tampak tidak berdaya. Ia tidak bisa menandingi tenaga seorang pria. Oleh karena ulahnya, mendadak ia disandra. Si anak Dara digiring menuju semak belukar dekat Sungai Kelekar. Sekitar 50 meter jaraknya dari lokasi pertama, yakni di lahan kebun karet milik kepala desa, Ferry namanya. Jangan coba-coba melarikan diri. Kalau kamu melarikan diri, akan kuhabisi. Diam! Awas kamu. Upusan menyembunyikan korban di tengah semak belukar yang lebat, yang diyakini mustahil korban bisa terlihat. Korban diikat, lalu ditinggal pergi oleh si laknat untuk mengamankan sepeda motor korban secepat kilat. Walau memiliki kesempatan, tetapi Fatmi tidak mempunyai kekuatan. Di tengah semak belukar sendirian, Fatmi berjuang melepaskan ikatan, tetapi selalu gagal kemudian. Sampai tibalah upusan kembali ke lokasi semula. Fatmi masih tertawan, terikat tak berdaya. Ketika matanya tergoda pada kemolekan si anak Dara, timbulan niat busuk untuk memperkosa. Maka semua hawa nafsu neraka mendidih dalam hati dan pikirannya. Diam! Dan takutlah si anak Dara menderita, dijadikan objek pemuas nafsu semata. Perlawanan Fatmi membuka jalan bagi aksi Rajapati. Dicekik lalu dicerat 2 kali. Tamatlah riwayat Fatmi Rohayanti. Lantas disusunlah rencana ketiga. Upusan menyingkirkan jenazah korban, mengaburkan jejak-jejak kejahatan. Ia menyeret jenazah korban ke lokasi ketiga, ke semak belukar yang berjarak sekitar 10 meter dari pinggir Sungai Kelekar. Tidak cukup sekali, upusan kembali melampiaskan berahi pada jenazah Fatmi Rohayanti. Sungguh keji, tidak manusiawi. Tuntaslah si cantik dicegat begal, digagahi lalu dijagal. Fatmi, di mana ya? Fatmi, di mana nak? Fatmi, Sementara di tempat terpisah, setibanya di rumah, orang tua Fatmi, pasangan Umar Nani dan Hirawati mendadak curiga ketika tidak menemukan Fatmi di rumah. Secara naluriah, Hirawati mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Fatmi, Fatmi di mana nak? Fatmi, Pak, bangun Pak, bangun Pak. Pak, bangun. Anak kita menghilang, Pak. Fatmi nggak ada di rumah, Pak. Yang benar, Ibu. Iya, Pak. Ayo kita minta bantuan warga, Pak. Iya, Bu. Ayo, Iya. Pak. Ayo, Bu. Ayo. Ayo, Bu.
Warga desa Suman Baru pun gempar. Lantas kabar hilangnya Fatmi langsung cepat tersebar di seluruh kecamatan Kelekar. Masih adakah harapan bagi Fatmi Rohayanti? Anak gadis saya hilang, Bu. Fatmi di mana terakhir? Terakhir saya di kebun karet, Bu. Tolong, Pak. Bu, Ya udah, tolong carikan. ya udah, yuk kita cari. Saya tutup dulu warung. Bu, ayo Pak, tolong cariin Pak. Proses pencarian Fatmi Rohayanti berlangsung akbar. Menyisir kebun karet juga bantaran sungai Kelekar. Tanpa diperintah, warga spontan mencari Fatmi Rohayanti secara sukarela. Radius pencarian meliputi kebun karet tempat orang tua Fatmi bekerja, hingga menyusuri bantaran sungai Kelekar bersama-sama. Yang tabah ya Bu, insya Allah pasti ketemu. Makasih, Bu. Fatmi. Fatmi! 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 Pak, itu Fatmi, Pak. Pak, itu Fatmi. Hingga pukul 3 petang, akhirnya jenazah Fatmi Rohayanti ditemukan juga oleh warga bernama Hairul Riza bin Bais. Kondisinya sungguh miris. Terjawablah misteri, Fatmi Rohayanti dibunuh secara keji. Hingga kemudian, polisi Resort Muara Enim memulai penyelidikan untuk mendukung kerja unit Reskrim Polsek Gelumbang di lapangan. Alhasil penuh tantangan sebab tak ada yang menyaksikan kejadian serta sulitnya mencari bukti atau petunjuk yang tersebar acak di lokasi perkebunan selain pakaian korban. Sebanyak 3 saksi menjalani pemeriksaan yang dilanjutkan terhadap para pemilik juga penjaga lahan. Satu nama menarik perhatian, yakni Upusan yang tercatat seorang residivis kasus perampokan. Demi upaya pembuktian, didatangkanlah tim laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan. Mereka mengambil beberapa sampel darah juga sperma dari tubuh korban yang ternyata memiliki kecocokan yang identik dengan Upusan. Tanpa ragu lagi, polisi langsung menangkap Upusan setelah mendapatkan bukti, sehingga Upusan tak bisa lagi berdalih, lalu mengakui telah merampok, memperkosa, dan membunuh Fatmi Rohayanti. Nafsu badannya? Ngapa badannya? Agak gemuk. Oh, montok, Oh, jadi di situ timbul kau nak itu dia. Berapa kali? 2 kali. Pertama, dia masih sebelum dia mati. Terus? Nah, sesudah kau habis dia tuh kan kau perkosa lagi jadi dia. Apa membuat kau ini apa namanya muncul lagi nak memperkosa dia lagi tuh? Kurang puas. Sampai akhirnya duduk di kursi terdakwa, Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan dirinya terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan dengan pemberatan pula. Oleh karena itulah, Upusan dijatuhi hukuman pidana seumur hidup mendekam dalam penjara. Putusan masih jauh dari harapan keluarga korban yang mengharapkan hukuman mati yang dijatuhkan.